Dasar perempuan tak berguna. Cuma bisa ngerepotin, ngerecokin, dan ngerebut anak orang. Teriak Bu Lastri, sambil membanting piring ke lantai. Di sudut dapur sempit itu, Intan berdiri membeku, mata sembab, tangan gemetar, hatinya tercabik oleh hinaan yang datang bukan dari orang asing, tapi dari ibu mertua sendiri. Tak ada yang membela. Suaminya hanya duduk diam, seolah tuli terhadap luka yang menganga. Hari itu, harga diri Intan dirobek pelan-pelan, tapi kejam. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Suasana malam itu tenang. Langit kota diselimuti bintang yang bersinar redup, seolah ikut menyaksikan janji dua insan yang tak biasa. Di sebuah kantor catatan sipil sederhana, duduklah seorang wanita muda berhijab dengan wajah lembut bernama Intan. Di sampingnya, pria bersahaja bernama Bima menatap lurus ke depan, gugup namun bahagia. Mereka baru saja menandatangani surat pernikahan. Tanpa pesta, tanpa undangan, tanpa keluarga. Bima, seorang pelayan hotel biasa, tak pernah menyangka bisa menikah dengan wanita seperti Intan. Ia mengira Intan hanya gadis biasa, seorang karyawan baru di bagian housekeeping hotel tempatnya bekerja. Tapi ia jatuh cinta pada kesederhanaan Intan, cara bicaranya yang tenang, dan senyumnya yang tulus. Padahal tanpa ia tahu, Intan adalah pemilik utama Hotel Grand Nirwana, hotel bintang 5 yang menjadi kebanggaan kota itu. Sejak awal, Intan memang menyembunyikan jati dirinya. Ia lelah dikelilingi pria yang hanya mendekat karena harta. Ia ingin menguji cinta Bima, pria jujur yang diam-diam sudah ia kagumi sejak lama dari balik layar CCTV hotel. Setelah pernikahan, Intan mengikuti Bima ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Di sanalah ia bertemu dengan ibu mertua yang akan menjadi mimpi buruknya, Bu Lastri. Bu Lastri menatap Intan dari ujung kepala hingga kaki, lalu menyipitkan mata. Jadi ini istrimu, Bima? Mana mas kawinnya? Mana pesta? Masa nikah kayak maling aja? Bima hanya tertunduk malu, tak mampu menjawab. Intan tersenyum dan mencium tangan Bu Lastri. Maaf Bu, kami hanya ingin hidup sederhana, ucapnya lirih. Terserah. Tapi jangan harap aku mau menganggapmu menantu kalau cuma numpang hidup. Di rumah ini, kalau mau makan, harus kerja. Jangan ngarep disuapin. Intan kembali tersenyum. Insya Allah saya akan bantu semampu saya, Bu. Hari-hari awal pernikahan mereka diisi oleh kerja keras. Intan membantu membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan bahkan menyetrika baju Bu Lastri. Tapi tetap saja, tak ada satu pujian pun keluar dari mulut sang mertua. Yang ada hanya keluhan dan cemooh. Kalau aku punya menantu seperti Siska, pasti hidupku tenang, kata Bu Lastri suatu malam. Dia dokter, cantik, mapan, pinter cari duit. Bukan kayak kamu, Intan. Cuma bisa ngerepotin. Intan hanya diam. Ia menunduk, menyembunyikan perih di dada. Ia ingin menangis, tapi ia tahu, semua ini bagian dari ujian. Ia menguatkan hati, karena ia percaya satu hal, waktu akan menjawab semuanya. Namun yang tidak Intan tahu, adalah betapa panjangnya jalan penderitaan yang akan ia lalui sebelum waktunya tiba. Sebuah penderitaan yang akan mengguncang harga diri, kesabaran, dan cinta yang ia jaga. Dan malam itu, di tengah udara dingin dan suara jangkrik yang riuh, Intan memandangi langit dan berbisik dalam hati. Semoga aku kuat. Ya Allah, pagi itu, aroma nasi goreng menyebar dari dapur rumah kontrakan. Intan bangun lebih awal, seperti biasa. Ia sudah terbiasa bangun sebelum adzan subuh untuk memasak sarapan, menyapu halaman, dan mencuci pakaian Bu Lastri. Tapi bukan ucapan terima kasih yang ia dapat, melainkan tatapan sinis. Masak begini aja dibanggain? Nasi gorengmu hambar. Kayak hidupmu. Ujar Bu Lastri sambil melemparkan sendok ke atas piring. Intan menunduk, lalu mengambil sendok itu dan membereskan meja makan. Ia tetap diam, walau matanya basah. Belajar sana sama Siska. Dia bukan cuma cantik, tapi juga dokter spesialis. Bisa beli rumah, mobil, emas. Lah kamu? Hanya bawa badan dan baju lusuh. Nama Siska seolah menjadi mantra di rumah itu.
Setiap hari Bu Lastri menyebutnya, seolah menampar wajah Intan berkali-kali. Siska adalah menantu tetangga yang baru pulang dari luar negeri. Dokter muda, kaya raya, selalu tampil sempurna. Bu Lastri seperti terobsesi padanya, dan menjadikan Intan sebagai pembanding hinaan. Kalau Siska jadi menantuku, pasti aku bisa pamer di arisan. Sekarang, aku malah digosipin. Katanya menantuku pengangguran. Malu aku, tahu nggak? Bima hanya duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel tanpa suara. Ia tidak pernah membela Intan. Bahkan ketika ibunya memarahi Intan karena cucian belum kering saat hujan, Bima hanya berkata singkat, "Udahlah, sabar aja, Ma." Intan mulai lelah, tapi ia tetap menahan diri. Ia masih berharap suatu hari Bu Lastri bisa melihat ketulusannya. Namun kenyataan berkata lain. Setiap kali Bu Lastri pulang dari arisan, wajahnya penuh emosi. "Aku dihina gara-gara kamu, Tan. Katanya kamu cuma ngabisin nasi di rumah. Mereka bangga pamer menantu. Aku harus ngumpet. Maaf, Bu. Maaf terus. Apa kamu nggak malu? Kamu cuma beban, ngerti? Harusnya kamu kerja. Jangan ngarep dari gaji anakku terus." Intan menatap Bima yang hanya memalingkan wajah. Tidak ada kekuatan dari suaminya. Tidak ada keberanian untuk membela istri yang setiap hari dihina. Dan malam itu, saat Intan mencuci baju di belakang rumah, ia mendengar suara Bu Lastri berbisik pada tetangganya yang sedang lewat. "Anak saya nyesel nikahin dia. Harusnya sama Siska aja dulu. Yang ini cuma pengasuh rumah, bukan istri." Air mata Intan jatuh ke dalam ember. Ia menangis tanpa suara. Tapi yang lebih menyakitkan dari hinaan, adalah diamnya suami yang ia cintai. Intan kembali ke kamarnya malam itu, memeluk dirinya sendiri. Di atas ranjang tipis yang menjadi saksinya, ia berbisik lirih sambil menatap foto kecil ibunya yang telah wafat. "Aku kuat, Bu. Aku cuma butuh sedikit lagi waktu. Sampai semuanya terlihat siapa sebenarnya aku." Dan malam itu, tak ada bintang di langit. Hanya gelap yang menemani luka yang makin dalam. Hari-hari berikutnya berlalu dengan luka yang terus digoreskan. Intan semakin sering dibandingkan, semakin sering dibicarakan di belakang. Bahkan para tetangga mulai berani terang-terangan menatap sinis dan membicarakannya setiap kali ia lewat di depan rumah. Itu menantu yang cuma ngerepotin, kan? Iya, yang katanya nggak kerja, numpang hidup. Duh, kasihan banget si Bima dapat istri begitu." Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Intan. Tapi seperti biasa, ia pura-pura tak dengar. Ia tetap tersenyum. Tapi senyumnya kini kaku, dan matanya semakin sulit menyembunyikan luka. Bu Lastri makin menjadi-jadi. Ia mengadu ke Bima, memutarbalikkan cerita. "Dia itu pemalas. Ma, aku capek tiap hari harus ngeliat dia cuma leyeh-leyeh. Rumah ini kayak neraka gara-gara dia." Bima hanya diam, lalu mengangguk. "Kalau Mama sudah nggak kuat, terserah Mama aja." Hari itu, sore yang mendung menyelimuti langit. Hujan turun tipis saat Intan baru selesai mengepel lantai. Pintu depan dibuka keras. Bu Lastri berdiri di sana dengan wajah penuh murka. "Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga." Intan mematung. Tangannya masih memegang kain pel. "Buat apa kamu di sini? Nggak ada gunanya. Kamu pikir aku tahan lihat kamu setiap hari? Hinaanku nggak cukup jelas? Hari ini, kamu pergi." Intan menatap Bima yang berdiri di belakang ibunya. "Bim, kamu izinkan aku diusir seperti ini?" Bima tidak menjawab, hanya menunduk. "Aku nggak mau ribut. Ikutin aja dulu kata Mama. Nanti kita bicarakan lagi." Dunia Intan runtuh. Ia tidak menangis. Tidak saat itu. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang tak lagi menyimpan harapan. Dengan langkah tenang, ia masuk ke kamar, mengemas pakaian yang bahkan sebagian masih basah dari cucian tadi pagi. Ia menggulung baju dengan kantong kresek, memeluk tas kecil, lalu berdiri di depan pintu. "Terima kasih Bu, sudah izinkan saya tinggal di rumah ini." Bu Lastri membuang muka. "Pergi sana. Semoga ada yang mau nampung kamu." Intan menatap Bima sekali lagi. "Aku pamit." Bima hanya diam, tak berani menatap matanya.
Langkah kaki Intan menyusuri jalan yang basah. Tidak ada payung. Tidak ada pelukan. Hanya hujan dan tubuhnya yang menggigil. Malam itu, Intan tidak pulang ke rumah lamanya. Ia kembali ke apartemen pribadinya yang mewah di pusat kota, disambut oleh resepsionis hotel dengan penuh hormat. "Selamat malam, Bu Intan. Apakah kami perlu menyiapkan ruang meeting besok pagi?" Intan tersenyum lelah. "Ya, tapi sebelum itu, tolong siapkan satu hal." "Apa itu, Bu?" "Daftar semua karyawan Hotel Grand Nirwana Cabang Selatan. Aku ingin lihat nama-nama mereka malam ini juga." Resepsionis mengangguk. "Baik, Bu. Akan kami siapkan segera." Malam itu, dari lantai 25 apartemennya, Intan memandangi lampu-lampu kota. Matanya kembali basah. Tapi kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena luka yang akhirnya mengering. Dan jauh di tempat lain, Bu Lastri duduk di ruang tamu, tertawa sambil menelepon teman arisannya. "Aku bebas dari beban sekarang. Intan itu memang bukan levelku." Ia belum tahu bahwa hidupnya baru saja menggali lubang yang akan ia sesali seumur hidup. Beberapa minggu setelah Intan diusir, suasana di rumah Bu Lastri terasa lebih ceria. Tidak ada lagi bau masakan rumahan yang sederhana, tidak ada lagi lantai licin hasil pelantangan Intan. Tapi Bu Lastri justru merasa bangga, seolah ia berhasil menyelamatkan keluarga dari parasit tak berguna. Suatu pagi, saat sarapan dengan Bima, ia tersenyum penuh harap. "Bim, kamu masih ingat sama Siska kan? Dia sekarang sudah bercerai dari suaminya. Aku lihat dia makin cantik, masih muda, karirnya cemerlang. Kenapa kamu nggak coba deketin lagi?" Bima hanya mengangkat alis. "Dia dulu udah nikah. Lagi pula, aku baru aja cerai." "Justru, kamu berhak bahagia. Intan itu jangan diingat lagi. Siska jauh lebih baik. Kalau kamu nikah sama dia, aku bisa nunjukin ke semua teman arisan, kalau anakku juga punya istri dokter." Ucapan Bu Lastri bukan sekadar wacana. Beberapa hari kemudian, ia sengaja mengundang Siska makan malam. Meja makan dipenuhi hidangan yang biasanya hanya muncul saat lebaran. Siska datang dengan tampilan menawan. Gaun krem, tas mahal, dan aroma parfum mahal mengiringi senyum manisnya. "Terima kasih undangannya, Tante," ucap Siska ramah. Bima yang semula canggung, mulai terbuai oleh pujian dan perhatian. Siska pintar mengambil hati. Berbeda dengan Intan yang dulu lebih banyak diam dan bersikap sederhana. Tak butuh waktu lama. Dalam hitungan minggu, kedekatan mereka makin erat. Dan akhirnya, Bima pun melamar Siska dalam sebuah acara tertutup di restoran mewah. Bu Lastri menangis haru saat menyematkan cincin ke jari calon menantu barunya. "Akhirnya, keluarga kita punya menantu dokter," serunya dengan mata berbinar. Namun di balik pesta kecil itu, tersembunyi satu hal yang tak diketahui siapapun. Siska sedang dalam sorotan pihak rumah sakit. Sebuah insiden medis tengah diinvestigasi secara diam-diam. Nama Siska muncul dalam daftar tenaga medis yang dituduh melakukan kelalaian serius pada pasien. Tapi malam itu, semuanya terasa sempurna. Bu Lastri berfoto bersama Siska, memajang potret mereka di status media sosial. Menantu impian, cantik, kaya, dan berkelas. Berbeda jauh dengan yang dulu, tulisnya dengan bangga. Bima pun berpikir, mungkin inilah jalannya. Menikah dengan wanita sepadan, membangun masa depan baru tanpa harus memikirkan masa lalu. Mereka menikah seminggu setelah itu, di sebuah gedung kecil, namun didekorasi mewah. Para tetangga diundang, dan Bu Lastri tampil sebagai ibu mertua paling bahagia sedunia. Namun yang tidak mereka tahu, pada hari yang sama, di lantai tertinggi Hotel Grand Nirwana, Intan sedang duduk dalam rapat penting bersama Dewan Direksi. Ia menerima laporan lengkap tentang struktur staf hotel, termasuk nama dan posisi seorang pria bernama Bima, yang kini dipindahkan ke bagian resepsionis malam. Intan menatap nama itu dengan mata tajam. "Surat peringatan sudah dikirim?" "Sudah, Bu," jawab sekretarisnya. "Tapi belum ditandatangani." "Kalau begitu, tunggu saya turun ke cabang selatan minggu depan. Saya ingin melihat langsung wajah orang-orang yang dulu menilai saya hanya dari penampilan." Intan berdiri. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya penuh tekad. Perlahan,
Roda balas dendam elegan itu mulai berputar. Rumah Bu Lastri kembali ramai. Tapi kali ini bukan karena keluarga, melainkan tamu-tamu yang datang silih berganti. Mereka datang bukan untuk merayakan, melainkan membawa kabar buruk. Siska, sang menantu impian, resmi diberhentikan dari rumah sakit tempatnya bekerja. Sebuah kasus malpraktik yang sempat ditutup-tutupi akhirnya terbongkar. Seorang pasien luka dalam yang seharusnya dirujuk ke ruang bedah, justru hanya diberi resep pereda nyeri oleh Siska. Pasien itu meninggal dunia 2 hari kemudian. Media lokal menyorot kasus ini. Nama Siska terpampang di berbagai portal berita. Foto dirinya saat wisuda dokter, kini berdampingan dengan judul berita berwarna merah, dokter cantik terlibat kasus malpraktik, izin praktik dicabut permanen. Bu Lastri terpaku di depan televisi. Wajahnya pucat. Ia tidak percaya bahwa menantu yang dibanggakannya kini menjadi bahan gunjingan. Semua teman arisan menghilang, grup WhatsApp sunyi, dan tidak ada lagi yang membalas stiker ucapan selamat yang dulu ia kirim saat pesta pernikahan Bima dan Siska. Bima, yang baru pulang kerja dari hotel cabang selatan, langsung dihampiri oleh ibunya yang panik. "Bima, kamu tahu ini? Siska, dia dipecat. Nama kita dibawa-bawa, Bim. Aku malu. Semua orang ngomongin." Bima hanya menghela napas panjang. Ia menatap ponselnya, melihat notifikasi berita yang masuk bertubi-tubi. "Aku juga baru baca. MA." Tak lama kemudian, Siska pulang. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, dan matanya sembab. Ia melempar tasnya ke sofa lalu terduduk lemas. Semua selesai, izin prakteknya dicabut, mereka bilang aku ceroboh. Tapi aku cuma terlalu percaya sama diagnosa awal. Bu Lastri tak lagi bersikap lembut. Ia mendesis dengan marah. "Aku malu, Siska. Kamu tahu nggak? Kamu bikin keluargaku jatuh. Aku udah buang menantu yang sabar cuma demi kamu. Sekarang, kamu bawa aib ke rumah ini." Siska menatapnya tajam. "Oh, jadi sekarang aku yang salah? Dulu tante yang maksa-maksa aku masuk keluarga ini. Aku nggak pernah niat rebut Bima." "Omong kosong," bentak Bu Lastri. "Aku udah cukup sabar." Bima hanya berdiri membeku. Hatinya hancur. Ia sudah kehilangan Intan, dan sekarang rumah tangganya kembali goyah. Lebih dari itu, pekerjaannya di hotel terasa makin berat. Beberapa hari terakhir ia mendapat surat peringatan dari kantor pusat, tanpa tahu alasan jelas. Dan malam itu, saat Bima sedang berjaga di meja resepsionis, terdengar kabar bahwa direktur utama pemilik hotel akan datang berkunjung ke cabang selatan. Semua staf diminta bersiap. Wajah-wajah gelisah menyelimuti ruang kerja malam itu. "Kamu tahu nggak? Katanya bos besar itu perempuan muda. Masih muda, tapi galak. Dengar-dengar dia turun langsung buat evaluasi besar-besaran," bisik salah satu karyawan ke Bima. Bima hanya mengangguk lemah. Ia tak tahu bahwa yang akan masuk melalui pintu hotel beberapa hari lagi bukan sekadar direktur utama, tapi wanita yang pernah ia tinggalkan dalam hujan. Hari itu datang dengan awan gelap yang menggantung rendah di atas hotel cabang selatan. Para karyawan mondar-mandir, merapikan meja, menyemprotkan pengharum ruangan, dan memastikan setiap sudut lobi berkilau. Sebuah kabar penting sudah menyebar sejak pagi. Direktur utama pemilik Hotel Grand Nirwana akan datang melakukan inspeksi langsung. Bima mengenakan seragam terbaiknya. Ia berdiri di meja resepsionis dengan wajah tegang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan menyala maksimal. Semua staf sudah dikumpulkan di lobi. Manajer hotel berdiri di depan, menunggu dengan gugup. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu. 2 pria berbadan besar membukakan pintu belakang. Dari dalam, muncul sosok wanita muda berwajah teduh namun tegas, mengenakan setelan hitam dan sepatu hak tinggi. Rambutnya terikat rapi, dan langkahnya penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya. Beberapa staf tertegun. Bima yang tadinya berdiri biasa saja, kini membeku. Langkah kaki wanita itu berhenti tepat di depan meja resepsionis. Matanya menatap sekeliling, lalu tertuju pada wajah Bima. Detik itu juga, Bima terhuyung ke belakang, jantungnya nyaris berhenti. "Intan?" Wanita itu tersenyum tipis, tapi tak ramah. "Saya di sini bukan sebagai istri, Bima. Saya datang sebagai pemilik tempat ini."
Semua staf saling pandang, sebagian mulut mereka menganga. Manajer hotel langsung membungkuk. "Selamat datang, Bu Intan." Intan mengangguk kecil, lalu berjalan ke tengah ruangan. Suasana sunyi, hanya suara langkah sepatunya yang menggema di lantai marmer. "Berapa lama kamu bekerja di sini, Bima?" tanyanya, nadanya datar. 4 tahun, termasuk saat kita, dulu." Bima mencoba tersenyum kaku. Intan menoleh ke manajer. "Dia sudah dapat 2 surat peringatan, bukan?" "Betul, Bu. Keluhan tamu tentang sikap tidak profesional dan sering terlambat," jawab manajer. "Kalau begitu, tidak perlu peringatan ketiga. Hari ini kamu saya keluarkan dari semua sistem Grand Nirwana, termasuk akses ke semua properti, fasilitas, dan gaji terakhir. Nama kamu saya blacklist dari jaringan manajemen saya." "Intan, tunggu. Ini kamu serius?" Bima menatapnya dengan mata memohon. Intan menoleh. Wajahnya tenang namun dingin. "Kamu sudah menunggu saya pergi. Sekarang saya pastikan kamu tidak bisa kembali." Bima berlutut, memohon. "Aku menyesal, Tan. Aku salah." Tapi Intan sudah melangkah pergi. Ia tak lagi menoleh. Saat itu juga, semua staf melihat bagaimana mantan istri yang dulunya dianggap tak berguna kini berdiri sebagai ratu di istana miliknya sendiri. Dan di balik pintu kaca lobi, tampak Bu Lastri datang dengan wajah panik, langsung berlari begitu melihat pemandangan itu. Ia menerobos masuk, tak peduli pada tatapan orang-orang, lalu berlutut di depan Intan. "Intan, nak, maafkan ibu. Ibu bodoh, ibu nggak tahu." Suara tangisnya menggema, membuat semua orang terpaku. Tapi Intan hanya memandangnya dalam diam. Dan pada momen itu, semua hinaan, semua sakit, semua air mata berganti dengan rasa puas yang tak bisa diucapkan kata-kata. Tangisan Bu Lastri menggema di lobi hotel yang kini sunyi. Para staf hanya berdiri, menatap dengan rasa iba sekaligus kagum. Tak ada yang menyangka wanita yang dulu sering datang mengenakan das terlusuh dan memarahi menantunya di rumah kontrakan, kini berlutut memohon di hadapan pemilik hotel megah ini. "Intan, nak, ibu salah. Ibu malu. Ibu menyesal," ucap Bu Lastri sambil terisak. Tangannya mencengkeram ujung celana Intan, air matanya jatuh membasahi lantai. Bima masih berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya pias, tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang dulu terasa tinggi baginya, kini runtuh seketika. Dulu ia merasa telah memilih jalan yang lebih baik. Tapi kini ia hanya bisa menatap mantan istrinya yang berdiri tegak, tak tergoyahkan. Intan menarik napas dalam, menatap Bu Lastri dengan mata yang sudah tak menyisakan luka, hanya ketegasan. "Dulu, aku mencuci bajumu dengan tangan yang sama ini," katanya pelan, namun tajam. "Aku masak untukmu, bersihkan rumahmu, bahkan diam saat kau bandingkan aku dengan wanita lain." Bu Lastri menangis makin kencang. "Ibu tidak tahu. Ibu kira kamu..." "Tak ada yang salah kalau kamu tidak tahu," potong Intan cepat. "Yang salah, kamu merasa paling benar saat sedang menghina orang yang tidak bisa melawan." Bu Lastri hanya bisa menunduk. Bahunya bergetar. Intan menoleh ke arah manajer. Surat pemberhentian Bima segera diproses. Dan mulai hari ini, semua fasilitas keluarga yang pernah dicatat atas nama Lastri, cabut semuanya. "Siap, Bu," jawab manajer tanpa ragu. "Tidak," isak Bu Lastri. "Nak, kamu mau kemana? Jangan pergi." Intan menatapnya untuk terakhir kali. "Aku sudah pergi sejak kamu mengusirku, Bu. Hari ini hanya pembalasan kecil dari semua kesombongan yang dulu kamu banggakan." Ia lalu berjalan melewati mereka. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi air mata. Hanya suara langkah sepatu haknya yang bergema megah, seiring dengan bayang-bayang masa lalu yang akhirnya tertinggal di belakang. Saat pintu kaca hotel tertutup perlahan, Bima duduk lemas di lantai. Bu Lastri bersandar di dinding lobi, matanya menatap kosong ke langit-langit hotel yang dulunya ia banggakan. Tapi tidak semua hati tertutup dendam. Di lantai tertinggi hotel itu, Intan berdiri di balkon kamarnya, menatap matahari sore yang mulai tenggelam. Wajahnya tenang. Ia tahu, cerita lamanya telah selesai. Kini ia hanya ingin menulis lembar baru, tanpa air mata, tanpa luka, tanpa mereka yang tak pernah menghargainya.
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Intan tersenyum bukan karena harus berpura-pura kuat, tapi karena kini ia benar-benar bebas. Langit sore menaburkan semburat jingga ke seluruh penjuru kota. Dari lantai tertinggi Hotel Grand Nirwana, Intan berdiri memandangi horizon, membiarkan angin mengusap wajahnya yang kini bersih dari air mata masa lalu. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan dramatis itu. Bu Lastri dan Bima tidak pernah lagi terlihat di sekitar hotel. Semua fasilitas yang pernah mereka nikmati telah dicabut, seluruh akses ke hotel diblokir. Intan tidak ingin dendam, tapi ia juga tidak ingin membiarkan orang yang menyakitinya terus hidup nyaman dari belas kasihannya. Di ruang kerja yang luas dan elegan, Intan duduk di balik meja kayu mahoni. Di hadapannya, para kepala departemen menyampaikan laporan dengan penuh rasa hormat. Tidak ada yang berani meremehkan wanita muda itu lagi. Kini semua tahu, dialah pemilik, pemimpin, dan ratu dari kerajaan bisnis yang mereka junjung. Namun, di balik kekuasaan dan keberhasilan itu, Intan tetap menyisakan satu ruang di hatinya, untuk ketulusan. Ia menghubungi bagian keuangan dan menyampaikan satu permintaan pribadi. Saya ingin dana CSR hotel dialihkan sebagian untuk mendanai pelatihan kerja bagi ibu rumah tangga, ucapnya. Sekretarisnya mengangguk cepat. Baik, Bu. Akan segera kami atur. Intan menatap jendela. Ia ingat, dulu dirinya juga dianggap tidak berdaya hanya karena tinggal di rumah dan tidak memiliki gelar. Namun ia tidak pernah lupa, kekuatan terbesar seorang wanita bukan pada gelarnya, tapi pada ketulusan dan keberaniannya menghadapi luka tanpa kehilangan arah. Malam harinya, sebuah acara perayaan digelar di ballroom hotel. Intan hadir mengenakan gaun elegan sederhana, dikelilingi kolega bisnis dan rekanan dari berbagai kota. Namun ada satu sosok yang mencuri perhatian. Seorang pria muda dengan setelan jas abu-abu yang berjalan mendekatinya membawa secangkir teh hangat. Maaf, saya tahu Anda lebih suka teh dibanding wine, katanya dengan senyum hangat. Intan mengangkat alis, lalu tersenyum kecil. Kamu masih ingat? Bagaimana mungkin saya lupa? Saat semua orang menilai kamu karena penampilan, aku melihat keteguhan di balik mata kamu. Dan hari ini, semua orang baru menyadari siapa kamu sebenarnya. Intan menerima cangkir itu dan menatap pria itu dalam-dalam. Namanya Rehan. Salah satu manajer investasi yang dulu sempat bekerja sama dengan ayahnya sebelum wafat. Mereka pernah bertemu sekali, tapi baru kali ini berbincang serius. Malam itu, di tengah musik klasik dan suara riuh tamu undangan, Intan berbicara dengan Rehan berjam-jam. Tidak ada basa-basi bisnis, tidak ada pamer kekayaan. Hanya dua orang yang bicara dari hati ke hati, tentang hidup, luka, dan harapan baru. Sementara itu, di tempat lain, Bima dan Bu Lastri tinggal di rumah kontrakan sempit yang dulu mereka anggap hina. Siska sudah pergi meninggalkan mereka. Pekerjaan sulit didapat, dan hidup tidak semewah dulu. Tapi begitulah balasan waktu. Datang perlahan, namun tak bisa dihindari. Dan Intan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Hari Minggu itu, suasana Hotel Grand Nirwana lebih ramai dari biasanya. Sebuah acara amal digelar di ballroom utama, melibatkan banyak tamu undangan dari kalangan pengusaha, pejabat, dan tokoh masyarakat. Intan menjadi tuan rumahnya, tampil anggun dengan setelan biru tua dan jilbab senada. Senyumnya lembut, namun penuh karisma. Tak ada yang menyangka bahwa wanita itu pernah dianggap sebagai beban keluarga oleh mertua dan suaminya sendiri. Acara berjalan lancar. Donasi mengalir deras. Laporan ditampilkan di layar lebar, menunjukkan prestasi hotel yang semakin melambung. Namun di sela keramaian itu, seorang pria masuk dengan langkah ragu. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Intan melihatnya. Ia mengenakan kemeja lama dan celana hitam kusam. Di belakangnya, berdiri seorang wanita dengan wajah tua yang lebih lelah dari biasanya. Itu adalah Bima dan Bu Lastri. Mereka masuk tanpa undangan. Mata Bu Lastri sembab, sementara Bima menunduk tanpa daya. Beberapa tamu memandang dengan heran, namun tidak ada yang berani menegur karena mereka langsung menuju arah panggung, tempat Intan berdiri. Rehan yang berada di sisi Intan segera berdiri, namun Intan mengangkat tangan kecil sebagai isyarat untuk membiarkannya. Bu Lastri mendekat, lalu berlutut di hadapan semua tamu undangan. Intan. Nah, Ibu mohon maafkan kami. Kami salah.
Kami buta. Kami sombong. Bima berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Ia mencoba membuka mulut, namun kata-kata tak keluar. Matanya menatap lantai, tak sanggup menatap wanita yang pernah ia abaikan dalam dinginnya hujan malam. Intan menatap keduanya dengan tenang. Ia maju satu langkah, lalu mengambil mikrofon. Dulu aku dianggap tidak pantas. Diusir dari rumah. Dihina karena penampilan dan tidak punya gelar. Tapi hari ini, kalian datang karena dunia berbalik. Sayangnya waktu tidak bisa diputar ulang. Para tamu menahan napas. Suasana berubah hening, hanya suara napas tertahan yang terdengar. Saya sudah memaafkan. Tapi saya tidak lupa. Tidak semua orang yang datang menyesal. Pantas diberi tempat di kehidupan kita yang baru. Bu Lastri menangis terseduh-seduh, mencium ujung kerudung Intan. Intan, tolong izinkan kami dekat lagi. Ibu janji akan berubah. Intan menoleh pada tim keamanan. Tolong bantu mereka keluar dari ruangan ini dengan hormat. Pastikan mereka tidak dilecehkan, tapi juga tidak lagi masuk ke lingkaran pribadi saya. Dua petugas berseragam hitam segera mendekat. Mereka mengangguk sopan, lalu menggiring Bima dan Bu Lastri dengan tenang keluar dari ballroom. Sebelum mereka keluar, Bima sempat menoleh sekali, menatap Intan. Tapi tak ada lagi cinta di sana. Yang tersisa hanya penyesalan yang tak pernah bisa ditebus. Ketika pintu ballroom tertutup kembali, Intan menatap para tamu dan tersenyum. Acara ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa depan. Kita semua pernah diremehkan. Tapi hari ini, kita berdiri untuk menunjukkan bahwa kita layak bukan karena gelar atau harta, tapi karena hati dan keberanian. Suara tepuk tangan meledak. Rehan berdiri paling depan, menatap Intan dengan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Dan malam itu, tak ada yang lebih indah dari kemenangan seorang wanita yang pernah dihina. Namun memilih bangkit dengan anggun, bukan dengan kemarahan. Beberapa bulan telah berlalu sejak acara amal besar di Hotel Grand Nirwana. Nama Intan semakin dikenal di dunia bisnis dan sosial. Banyak media menyorot kisah inspiratifnya. Wanita muda yang pernah dianggap sebelah mata, namun bangkit menjadi pemilik kerajaan hotel mewah dengan kepemimpinan yang penuh empati. Namun di balik segala gemerlap itu, hidup Intan tetap tenang dan sederhana. Ia masih suka turun langsung ke dapur hotel, masih menyapa para staf dengan ramah, dan masih menyempatkan diri membacakan dongeng untuk anak-anak yatim setiap malam Jumat. Hari itu, Intan berjalan di taman atap hotel, tempat favoritnya untuk menenangkan pikiran. Ia mengenakan blus putih dan celana kulot biru muda. Angin sore menyapa lembut, menggerakkan ujung kerudungnya yang menjuntai ke bahu. Langkah kakinya berhenti saat mendengar suara pelan di belakangnya. Sudah lama tidak melihatmu tersenyum seperti hari ini. Ia menoleh. Rehan berdiri di sana, membawa 2 gelas teh hangat seperti biasa. Ia tersenyum, lalu berjalan mendekat dan duduk di bangku panjang sebelah Intan. Terima kasih, ucap Intan menerima teh itu. Aku selalu suka melihat kamu di tempat seperti ini, kata Rehan. Jauh dari tekanan, jauh dari luka. Intan mengangguk pelan. Hati yang pernah terluka, bisa sembuh, Rehan. Tapi hanya jika diberi kesempatan untuk tumbuh, bukan terus dipelihara dalam dendam. Rehan menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah lebih dari sembuh. Intan, kamu sudah jadi cahaya buat banyak orang. Dan, aku ingin jadi bagian dari perjalanan barumu. Intan terdiam. Angin berhembus lembut, membawa aroma teh melati dan ketulusan yang tak diucapkan. Ia menatap mata Rehan, lalu tersenyum perlahan. Perjalanan yang baru ya. Mungkin kali ini aku bisa berjalan, bukan untuk menguji, tapi untuk benar-benar dicintai. Mata Rehan menghangat. Aku tidak akan menjanjikan dunia.